Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini ya petinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mendekat mencekam aku tahu. Nih anginnya udah pergi nih. Kayak ada yang datang dari sana loh guys, dari arah pohon pisang itu. Ada suara ya? Tek 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 tek. Halo, ada orang? Hai guys, kembali lagi di video Erika. Di video kali ini gue berada di Jogja. Ini gue ada di rumah kampung dukun yang waktu itu gue udah pernah datang ke sini, tapi nggak ketemu rumah dukunnya. Itu membuat gue semakin penasaran sampai kebawa mimpi guys. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali lagi ke sini dalam misi yang sama, mencari rumah dukun tersebut. Dan kalian bisa lihat di sekeliling gue itu hanya semak-semak dan pohon-pohon besar. Dan ini anginnya luar biasa banget. Dan perlu kalian tahu guys, sekarang adalah malam Jumat dan tepat malam 1 Suro. Yang dimana malam 1 Suro itu adalah malam yang sakral bagi sebagian masyarakat Jawa. Malam 1 Suro itu malam berkumpulnya mereka, entitas lain yang tidak terlihat. Kalau kalian ingat waktu gue datang ke sini pertama kali, itu nggak ada angin sebesar dan sekencang ini. Dan gue dilihatkan sosok tinggi besar di pohon sebelah kanan. Nanti kita lewat lagi ke atas, masih ada nggak sosok tersebut. Dan buat kalian, tonton video ini dari awal sampai akhir, kita masih mencari rumah dukun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Gila sih ini. Ini di Jogja ya guys. Jogja selalu memiliki kesan mistis sendiri di hati gue, Putri Erika. Dan selalu punya hawa energi yang beda dari daerah-daerah lainnya. Karena mengingat Jogja itu masih kental dengan budaya mistisnya dan budaya keratonnya. Pada malam 1 Suro ini, sebagian masyarakat Jogja itu sedang melakukan ritual ya. Ritualnya macam-macam. Ada yang mencuci keris-kerisnya, ada yang upacara, ada yang hanya berdiam diri gitu. Dan itu, hal-hal seperti itu di Jogja itu masih kental dan itu dianggap sebagai budaya warisan leluhur. Yang dimana kita harus hargai, hormati. Bentar, gue mulai capek karena ini nanjak dan masih belum terlihat rumah dukunnya. Sama waktu gue datang 2 bulan yang lalu tuh gue juga tidak melihat rumahnya. Padahal sebagian orang tuh ngomong kalau rumahnya tuh ada di daerah sini, tapi kok gue nggak ketemu. Kira-kira di mana ya guys? Kita di sini masih mencari rumah dukun tersebut. Rumah ini memang sudah lama terbengkalai karena dukun tersebut itu sudah meninggalkan rumah ini tuh cukup lama guys. Karena sepinya pengunjung juga. Tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak masyarakat Indonesia sampai sekarang itu masih ada yang percaya dengan dukun dan orang-orang mistis seperti itu guys. Biasanya orang-orang yang mencari dukun, yang menghubungi orang pintar, yang supranatural gitu, itu berbagai macam keluhan. Ada yang minta menjaga diri kita, ada juga yang dia mau mengirimkan ke seseorang, ada juga yang untuk melakukan pesugihan. Perlu diingat ya, segala sesuatu yang instan, segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara mistis atau nggak berkah, itu pasti tidak akan bertahan lama. Percaya sama gue. Gue udah datang ke tempat-tempat terbengkalai, rumah-rumah mewah banyak banget, dan itu rata-rata rumah mereka itu nggak berkah, dihasilkan dari hasil-hasil yang tidak halal, sehingga rumah itu baru ditempatin 5-10 tahun harus kosong terbengkalai sampai sekarang gitu. Kadang mewah, bergelimang harta, belum tentu nyaman dan juga berkah. Kita udah sampai di atas, anginnya semakin kencang, wow. Dan perlu kalian tahu juga, di rumah dukun ini itu jauh dari pemukiman warga, jauh dari masyarakat, dikelilingi sungai dan juga pantai selatan. Kalau ngomongin pantai selatan, apa yang terbenak di pikiran kalian? Pasti Nyi Roro Kidul ya kan. Udah ada yang ketemu belum? Tapi bukan warung kan? Bukan rumahnya. Tuh lagi-lagi susah ditemukan guys rumah dukun tersebut. Tapi kayak cuman gue nggak menemukan rumah ini karena beberapa konten kreator yang udah kesini tuh menemukan, tapi ya memang tidak malam hari. Mereka sudah survei dari siang ataupun sore gitu. Di atas nggak kelihatan. Gila, kok bisa nggak ketemu ya? Wow, angin makin kenceng banget guys, dan gue malah mendengarkan video horor.
Gila ya, anginnya langsung kayak mengelilingi kita semua di sini guys. Katanya guys, menurut kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, malam satu suro itu adalah malamnya mereka makhluk tak kasat mata itu berkumpul, ya kan? Tapi menurut gue pribadi, tidak hanya di malam satu suro, malam apapun itu mereka tuh selalu ada di sekeliling kita, selalu ada di dekat kita guys. Ya memang sebaik-baiknya adalah kita tetap bersikap baik dan sopan, karena ya kita nggak tahu apa yang sedang terjadi yang goib di sekeliling kita. Ini yang waktu itu gue temuin juga kayak sebuah alat buat menumbuk padi kayaknya ya. Kayak gini nih ada satu dua, waktu itu juga ada di sebelah kanan juga guys. Ini kita jalan udah mulai jauh. Kalau sampai 2 kali gue kesini nggak ketemu, ya itu memang penuh misteri sekali ya. Tapi kalau malam ini ketemu ya alhamdulillah, apa yang kita cari-cari akhirnya ketemu juga. Bener-bener dibikin bingung. Gue sampai 2 kali kesini, kalau sampai nggak ketemu, itu bener-bener misterius banget sih. Ada suara ya? Ada suara dari sebelah kanan sana. Kayak, wah gue juga denger. Kamu denger ya, Bro? Wah, ada suara dari sebelah kanan guys. Mungkin mereka mulai menunjukkan keberadaan mereka kalau mereka tuh memang ada di sekitar kita. Buat kalian yang di rumah, kalian nonton video ini lagi pada ngapain? Sambil tiduran, sambil makan, atau sambil nyemil? Ikutin terus ya guys perjalanan Putri Erika mencari rumah dukun santet yang ada di Jogja. Di mana ya kira-kira? Luar biasa sekali. Kayak ada suara tek 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 tek. Udah 2 kali nih dengar suara. Ya Allah guys, masih belum ketemu ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan di depan gue itu udah banyak sekali pohon-pohon pisang. Pohon pisang adalah tempat favoritnya pocong guys. Dan pocong adalah salah satu hantu yang gue takutin banget, karena ketika umat manusia meninggal itu pasti kita nanti dipocongin. Halo, ada orang? Di mana ya? Halo, kita udah sampai ujung. Siapa tahu ya ada orang gitu. Gila ya, tempat sepi, sunyi, jauh dari pemukiman warga ini benar-benar mencekam dan menakutkan karena ada 3 hal yang kita takutin. Yang pertama itu adalah mereka yang tidak terlihat, yang kedua itu adalah hewan, dan yang kayak ada yang mau mendekat mencekam aku tahu. Demi Allah, dia kayak lari gitu. Nih anginnya udah pergi nih. Berarti tiap ada angin kayak ada yang datang. Kayak ada yang datang dari sana loh guys, dari arah pohon pisang itu. Orang pada jalan, banyak orang gitu. Tiba-tiba angin kenceng banget, gila. Perlu gue tekankan sekali lagi di sini, kehadiran saya, kehadiran teman-teman semua di sini tidak mengganggu. Cuman semata-mata hanya mencari rumah dukun tersebut karena saya penasaran dengan ukiran-ukiran kejawen yang ada di rumah tersebut gitu. Sumpah, itu ada suara kayak dari sebelah sini guys. Kita masih dalam misi pencarian rumah ini guys. Semoga kali ini gue ketemu rumah dukun santet tersebut. Oke, let's go. Doakan semoga gue ketemu. Nanti kalau gue ketemu langsung gue kasih tahu ke kalian ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita tetap berdoa, positive thinking, jangan ada yang ngelamun semuanya. Dan buat kalian juga yang nonton di rumah, jangan ngelamun ya guys. Tetap fokus dan ikutin terus video ini karena gue berusaha untuk mencari rumah dukun tersebut sampai ketemu. Oke guys, gue penasaran ke daerah sini karena ini agak nanjak dan kayaknya di situ ada sebuah bangunan. Apakah itu rumah dukun tersebut atau enggak? Kita langsung aja menuju ke atas. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Agak licin teman-teman. Kita udah menemukan itu seperti bangunan rumah dan kayaknya itu adalah rumah dukun tersebut. Gila. Akhirnya yes, gue menemukan rumah dukun santet tersebut guys. Setelah perjalanan jauh, penuh gangguan dan angin yang sangat kencang, akhirnya gue menemukan rumah dukun tersebut. Langsung aja kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa sampai di sini. Demi keselamatan satu sama lain, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nanti bakalan di ruang tengah dulu. Kita semua melingkar lagi untuk mendengarkan salah satu lagu Jawa. Oke guys, alhamdulillah gue sekarang udah nyampe. Ini posisinya benar-benar ada di ujung banget, ada di puncak. Ini rumahnya guys, dan ini dulunya rumah ini dipakai untuk menerima pasien-pasien yang mencari dukun tersebut. Gue tidak bisa menyebutkan nama dukunnya siapa dan ini alamat lengkapnya di mana supaya tidak ada pihak yang tersinggung dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang pasti rumah ini sekarang udah kosong, terbengkalai. Dulunya rumah ini menjadi rumah yang penuh misteri dan banyaknya orang datang ke sini berharap untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang rumah ini sudah kosong, terbengkalai dan pastinya dihuni mereka yang tidak terlihat. Di depan sini aja auranya udah luar biasa sekali, kental sekali. Apalagi nanti kita masuk ke dalam dan nanti gue akan melakukan sebuah challenge mendengarkan suara gamelan, suara sinden yang dimana suara itu identik dengan suara musik Jawa yang sangat kental
kental dengan budaya. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita mendengarkan lagu sinden dan juga diiringi gamelan guys? Biasanya kalau ke tempat terbengkalai atau kita lagi di suatu tempat gunung atau apapun itu, kita mendengar suara gamelan, pasti kita dibuat merinding. Memang suara gamelan itu indah, tapi seperti ada maksud dan hal mistis di dalam lagunya. Oke, nggak usah pakai lama-lama, kalian masih stay di sini, tonton sampai akhir. Kita bakalan masuk ke dalam. Sebelum kita masuk, kita sudah disambut lagi dan lagi, angin sangat kencang. Hawanya tuh kayak adem, panas, dingin, gak jelas gitu guys. Oke, let's go, masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, baru masuk auranya langsung beda banget. Coba lihat situ. Enggak, kayak ada suara laki hewan ya. Orang zaman dulu itu di setiap dinding temboknya ini terdapat ukiran-ukiran yang dimana memiliki arti. Salah satu tim ada yang mual-mual, pasti terjadi sesuatu. Pasti di sini pusing, teken, itu karena tabrakan-tabrakan energi yang terjadi. Yang dimana itu sangat menguras energi kita sebagai manusia guys. Ini rumahnya nggak begitu besar, ya namanya dulu cuma dipakai untuk praktek aja. Tapi ini serem banget sih, ini benar-benar merinding banget. Oke, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung mendengarkan sebuah lagu Jawa sebelum kita mengeksplori ruangan demi ruangan dan kita melihat apakah itu peti atau itu berangkas untuk menyimpan suatu jimat-jimat atau barang-barang dari Mbah Dukun tersebut. Oke, di sini gue dan juga tim akan melakukan sebuah challenge mendengarkan suara sinden plus nuansa gamelan gitu di dalam rumah ini guys. Apapun yang terjadi, jangan ada yang lari dan juga gerak. Kalau emang nggak kuat 1 menit, nanti akan kita stop gitu. Karena di sini gue, Putra Erika, dan tim tidak pernah memaksakan segala sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada yang bengong. Kita mendengarkan suara sinden ini tepat di Jogja. Di antara kalian ada yang ngerasain apa? Di atap, di atas gendeng ya, ada yang merambat. Kayak ada sesuatu di atas gendeng guys saat musik ini dihidupkan gitu. Dan suasana kayak langsung neken, kayak mencekam gitu rasanya. Dan jujur, gue sekarang pusing banget. Gila, ini pusing banget sih. Memang ada beberapa manusia yang emang gak bisa ngerasain apa-apa dan gak bisa ngeliat apa-apa gitu. Which is good ya, karena jadi hidupnya tenang gitu. Tapi ada beberapa manusia yang memang dikasih kelebihan bisa merasakan hal-hal yang orang-orang lain itu tidak bisa rasakan. Dan selalu hal mistis itu tidak pernah masuk di akal dan di logika manusia gitu. Tapi bukan tugas kita sebagai orang lain, sebagai manusia menjudge cerita-cerita mistis orang lain. Banyak loh orang yang mengalami gangguan-gangguan mistis atau bisa dikatakan anak-anak indigo itu, mereka bercerita tidak dipercaya, dikira halusinasi, dikira gila, dikira hanya mengada-ngada. Lama-lama mereka semakin ketekan, semuanya dipendam sendiri, itu bisa menjadi celah hal gaib untuk semakin masuk, nempel dan mendekat ke tubuh manusia. So gue mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian mendengarkan teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian menceritakan sebuah hal mistis yang mungkin tidak masuk akal di pikiran kalian, cukup didengarkan aja, tidak usah dipatahkan omongan mereka. Sebelum gue meninggalkan tempat ini, gue belum eksplor ke bagian kamar kanan dan juga kiri dan juga bagian peti atau berangkas itu. Dan ini adalah salah satu rumah yang kejauhan banget, rumah zaman dulu, rumah nenek kakek tuh ya seperti ini guys. Di sebelah kanan ini ada gambar 2 wayang dan juga ini sebuah kamar. Nah, ini adalah kamarnya kosong, cuman ada 1 bangku yang dimana kursi-kursi seperti ini itu dulunya selalu ada di hajatan-hajatan gitu ya guys. Pasti ada kursi-kursi seperti ini. Dah, lanjut ke ruangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, coba kita buka.
Ini adalah ruangan berikutnya, sama ya, kosong. Rumah ini berarti ditinggalkan secara sengaja gitu, bukan ditinggalkan yang tiba-tiba gitu guys. Tapi di dalam gerah ya, udah mulai gerah, udah mulai pengap. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya, dan kita mau menuju ke peti yang seperti berangkas yang seperti peti. Ini guys, gue nggak berani buka sih, gue nggak tahu ini apa, ini artinya apa ya. Ini pasti ada artinya nih guys. Coba buat kalian di rumah yang tahu ini artinya apa, boleh tulis di kolom komentar, nanti gue baca komentar. Dan di sini ada peti, ngintip doang kali boleh kali ya. Yang penting kita tidak membawa barang yang ada di sini. Jangan pernah bawa barang yang bukan hak milik kita. Kalian di rumah tuh sering tanya tuh, "Kak, itu sayang banget, kenapa nggak dibawa pulang, nggak dapat dipulang?" Bukan hak aku untuk bawa pulang barang-barang di sini. Ya memang ini tempat udah kosong terbengkalai. Kalau aku bawa mungkin bisa-bisa aja, tapi aku nggak mau ada resiko-resiko yang terjadi gitu guys. Dan ini yang jelas bukan milikku, bukan hakku juga untuk aku mengambil barang tersebut. Kayaknya bisa kok kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini ya, petinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berat banget. Wow. Ini adalah tempat untuk menaruh jenazah nggak sih? Bentar, ini dibuka lagi deh. Hahaha, berat. Please help. Ini ada sesuatu ini loh di sini. Nah, itu apa? Oh, itu apa guys? Bawanya gimana ya? Kok peti mati bisa sampai ke atas ini, jalannya kecil dan nanjak kayak gitu? Iya sih, kalau lihat dari kayunya tuh, namanya bangunan-bangunan zaman dulu ya. Kayu-kayu zaman dulu tuh kayu-kayu yang bagus dan kuat gitu. Oke guys, di sini tadi gue dilihatkan Banaspati di situ, tapi sekilas banget. Terus yang kedua, tadi kan ada peti mati ya, yang dimana itu pasti pernah ada jenazah yang ada di dalam situ, karena itu masih ada cairan, masih basah gitu, pasti belum begitu lama. Karena namanya jenazah ditaruh di peti itu pasti kan mengeluarkan cairan-cairan. Kayak ada yang bisikin tau di sini gua. Ya kayak gitu doang. Oke, mungkin kita nggak bisa lama-lama di sini karena semakin lama semakin nggak enak juga. Jadi kita meninggalkan rumah ini sekarang juga kali ya, karena sekarang udah jam 9 malam. Yang dimana jangan sampai jam 12 malam di sini karena bisa bahaya juga. Karena jauh juga guys antara rumah ini sama kita parkir mobil di sana. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, udah ngikutin Putri Erika penelusuran kemana aja, yang kalian setiap minggunya selalu nonton. Terima kasih sekali. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian untuk selalu support Putri Erika supaya aku bisa menyajikan konten-konten yang menarik dan keliling ke seluruh Indonesia. Ditunggu video-video selanjutnya.